Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Siva Davina Azahra dengan NIM C2401221009. Di sini, saya akan menjelaskan tentang kegiatan praktikum pada hari ini. Nah, praktikum hari ini mengambil judul yaitu eh, reproduksi. Nah, reproduksi itu apa sih? Reproduksi adalah proses biologis suatu individu untuk menghasilkan individu baru. Nah, reproduksi ini merupakan cara dasar untuk mempertahankan diri yang dilakukan oleh semua makhluk hidup dengan tujuan agar eh, eh, individu organisme itu untuk menghasilkan suatu generasi selanjutnya. Nah, individu yang masuk ke dalam populasi dinamakan rekrutmen. Lalu kenapa kita penting untuk mempelajari reproduksi? Karena agar kita dapat mengontrol segala aktivitas pengelolaan sumber daya alam agar tetap lestari. Nah, terdapat 5 aspek reproduksi, yaitu yang pertama ada nisbah kelamin, yaitu perbandingan rasio dari masing-masing jenis kelamin, yaitu ada betina dan ada jantan. Nah, betina ini tuh lebih banyak dibandingkan dengan jantan. Atau tingkat keberhasilan ikan dalam memijah dapat kita lihat dari proporsi kelamin. Lalu yang kedua itu ada TKG, yaitu tingkat kematangan gonad, yaitu untuk menentukan tingkat kematangan gonad dilakukan dengan dua cara nih, yaitu ada morfologis dan ada histrologis. Nah, semakin tinggi tingkat kematangan gonad ini, maka semakin matang gonad tersebut. Lalu yang ketiga itu ada IKG atau indeks kematangan gonad, yaitu persentase bobot gonad atas tubuh ikan itu sendiri. Lalu yang keempat ada yang keempat itu ada fekunditas, yaitu jumlah telur ikan sebelum dilakukan pemijahan, yang semakin banyak maka semakin baik. Dan yang terakhir itu ada diameter telur. Di praktikum hari ini kami melakukan praktikum tentang fekunditas atau menghitung jumlah telurnya. Nah, sebelumnya tujuan dari praktikum ini adalah eh, memahami tingkat kematangan gonad pada suatu jenis individu ikan sehingga praktikan mampu memprediksi waktu pemijahan dan tahap perkembangan rekrutmen. Dalam tingkat kematangan gonad ini dibagi menjadi 3 metode. Yang pertama ada gravimetri atau metode dengan menggunakan bobot ikan. Yang kedua itu ada volumetrik, yaitu menggunakan volume. Yang ketiga itu gabungan. Gonad itu sendiri terbagi menjadi 3 bagian nih teman-teman, yaitu ada anterior, middle, sama posterior. Anterior itu bagian atas, middle itu tengah, dan posterior itu di bagian bawah. Teman-teman, kita langsung menuju ke praktikumnya. Jadi, tadi kan udah dibagi nih 3 metode, yaitu ada gravimetri, volumetri, sama gabungan. Nah, step by step dari metode gravimetri itu yang pertama, kita kan udah dibagi ini, sampel, ya apa namanya, gonad yang ada di botol jar itu. Terus kita keluarkan, lalu kita taruh di cawan petri, lalu kita keringkan. Itu keringkannya dengan cara ditap-tap pakai tisu aja ya teman-teman. Habis itu, udah dikeringkan, kita ukur gonad total itu. Nah, atau dengan satuan WGT gitu kan. Setelah kita ukur gonad tersebut, kita bagi nih jadi 3 bagian. Jadi 3 bagian gonad. Itu tadi ada anterior, middle, sama posterior. Nah, pas udah dibagi 3, itu kita ukur lagi di bobot dari subgonad ini. Itu kan itu dibagi 3 nih. Nah, itu namanya subgonad. Kita hitung nih berat dari yang anterior berapa, yang middle berapa, sama posterior berapa. Terus kita letakkan subgonad tadi tuh ke cawan petri ini masing-masing 1, 2, 3 gitu. Udah kayak gitu, baru kita ambil nih masing-masing tuh 0,1 gram dari setiap stup gitu kan. Misal kita ambil 0,1 gram dari, nah kita ambil nih masing-masing 0,1 gram dari setiap bagian gonad gitu. Tadi kita ambil 0,1 gram dari anterior, kita ambil dari middle, sama kita ambil dari posterior. Nah setelah itu kan masih udah ditaruh nih di cawan petri. Nah habis itu kita tambahin aquades di masing-masing sub gonad tadi gitu kan. Udah ditambahin aquades, baru deh kita burai sampai telurnya itu keluar gitu loh. Pas udah keluar, udah burai, nah baru deh kita hitung ada berapa sih telur dari gonad anterior misalnya, dengan kita menghitungnya sambil megang counter. Nah, itu tadi gravimetri. Terus yang kedua itu adalah volumetrik. Nah, di volumetrik ini caranya kurang lebih sama kayak gravimetri tadi. Kita keringkan dulu gonadnya, kita tap-tap pakai tisu, habis itu kita tuangkan 4 mili aquades ke gelas ukur. Nah, kalau di volumetrik ini kita tuh kan mengukur volume ya, kita mengukur
volumenya gitu loh. Jadi kita, masukkan 4 mili ke dalam 4 mili Aquades ke gelas ukur. Nah, setelah itu baru nih kita masukkan gonatnya. Nah, satuannya itu FVGT. Nah, kita bagi nih jadi 3 bagian, itu tadi anterior, middle, sama superior. Nah, udah kayak gitu, udah nih kita udah dapat berapa volumenya dari masing-masing, subgonatnya itu, baru kita masukkan lagi ke dalam kita masukkan lagi iya, ke dalam cawan Petri itu. Nah, setelah itu baru kita mengukur volume subgonatnya. Nah, satuannya VGC nih. Nah, setelah udah kita ukur nih berapa volume dari subgonatnya itu, baru kita masukkan subgonatnya itu ke kita udah ukur volume, apa namanya, gonatnya kan. Nah, habis itu baru kita masukkan subgonat hingga 0,05 mili. Nah, habis itu pas udah kita lihat nih, sebelum sama volume sesudah dan sebelumnya itu berapa pas udah dimasukin gitu loh, dilihat kita ukur, baru kita kurang, baru kita dapetin deh hasilnya, gitu. Terus yang ketiga, metode ketiga ini yang gabungan. Nah, yang gabungan ini sama, kita keringkan terlebih dahulu gonatnya, kita tap-tap pakai tisu, lalu kita ukur, ukur bobot dari gonatnya ini berapa keseluruhan, setelah itu baru deh kita bagi jadi 3 bagian, jadi kayak anterior, middle, sama superior. Nah, udah kayak gitu, kita ukur lagi, bobot dari subgonatnya ini, dari ketiga itu kita ukur masing-masing berapa sih. Nah, udah selesai baru kita letakkan di cawan gitu. Habis itu tambahkan 10 mili Aquades atau 20 tetes ke cawan Petri yang tadi udah ada subgonatnya nih. Nah, habis itu baru deh kita burai gitu kan sampai telurnya keluar semua gitu. Nah, habis itu, kita ambil hasil buraian tadi itu, kan udah burai nih, kita ambil hasilnya menggunakan pipet, ngambilnya tuh 1 mili gitu kan, 1 mili menggunakan pipet. Nah, udah nih kita pindahin ke cawan yang lain terus kita hitung deh, ada berapa sih telur ikannya menggunakan counter, tuh. Setelah udah kita cari nih, dari ketiga metode ini kita cari akhirnya ketemu berapa masing-masing, telurnya, eee, habis itu kita tulis masukkan data dan praktikum selesai nih teman-teman. Sekian penjelasan praktikum pada hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.